Halo Yohanes, thank you udah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Saya ingin bicara tentang kamu, tentang siapa kamu sebenarnya. Siapa Yohanes? Gua seorang businessman dan semua bisnis gua dimulai dari bawah. Semuanya, tanpa bantuan siapapun. Ya, gua mulai semuanya. Ya mungkin ada beberapa keluarga dan teman-teman yang ikut mendukung sih. Tapi kan balik lagi gua yang ambil keputusan dan itu tanggung jawabnya ada di gua semuanya. Lalu, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan, ya gua percaya Tuhan sih. Dia yang memberkati mereka yang bekerja keras. Tapi kan balik lagi, semua tanggung jawab, semua keputusan di bisnis gue yang ambil. Benar. Tapi, kapan terakhir kali kamu datang pada Tuhan dan bukan untuk meminta berkat, tapi untuk bersamanya? Jujur li, gue sibuk banget. Ya, ada beberapa hal yang harus gue fokus ya. Dari bisnis, keluarga, ya harusnya Tuhan ngerti lah. Yohanes, apa yang terjadi jika semua yang kamu bangun ini hilang dalam sekejap? Sebenarnya gue nggak tahu. Apakah kamu masih akan merasa berharga jika semua orang tidak lagi melihat kamu sebagai orang yang berhasil? Ya, gue sih hanya ingin membuktikan kalau gue tuh berhasil dan berharga. Membuktikan pada siapa? Ya kepada mereka dan diri gue sendiri. Dan padaku? eh Siapa? Em, Sorry, sebenarnya kamu siapa ya? Aku. Aku yang selama ini menunggumu pulang. Aku tidak membutuhkan pencapaianmu, Yohanes. Aku hanya ingin hatimu. Selamat pulang, anakku. Shalom CRCC, selamat Paskah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Reason, his reason,
karena Tuhan sudah bangkit. Amin. Mari bersorak-sorai bersama-sama bagi nama Tuhan. Karena hari ini Dia telah bangkit bagi setiap kita. Amin. Here we go. This is the day that the Lord has made. That the Lord And I will has made. I will rejoice and be glad.
Haleluya. Silakan saudara duduk. Selamat Paskah buat semuanya. Kasih salam kiri kanan bilang selamat Paskah, Happy Easter. Wow. Kasih tepuk tangan buat tim yang melayani kita barusan. Wah, keren. Thank you buat semua ya. Semua MD dan semuanya, wah keren. Ya, semua yang di belakang layar juga tadi ada yang ngelatih di sini, wah sampai keringetan juga ya. Dance buat Tuhan, menari buat Tuhan, keren. Yang di belakang tadi, KUR adalah tim yang baru bergabung dalam worship team ya saudara ya. Kalau saudara juga mau, saya juga pengen, ayo gabung dong sama-sama kita merayakan Tuhan di sini ya. Oke, nah kalau tadi yang lain tim yang sama-sama, nah yang mimpin tadi itu barang lama saudara ya. Robert gitu. Dia kok jarang kelihatan? Iya gini, dari 10 tahun yang lalu kira-kira suatu kali kita ngobrol dan dia memang panggilannya tuh pekerjaannya di hari Minggu. Dia MC, dia apa, dia wah mungkin di Bandung sudah berkibar lah begitu ya. Tapi dia pengen sekali bisa melayani. Saya bilang ini, Robert kalau itu memang panggilan kamu di sana saja. Sudah fokus muliakan Tuhan di sana. Jadi excellent, lakukan yang terbaik di sana. Ya, kita kehilangan pasti, tapi kita akan pasti Tuhan kirim lagi yang lain. Amin. Dan akhirnya jauh yang lebih bagus dari dia kan saudara ya. Nah, tapi dia luar biasa dan dia tapi hatinya masih pengen terus melayani. Jadi kalau pas dia bisa, dia akan melayani ya kan. Dan saya bilang gak apa-apa, itu panggilan kamu, itu juga pelayanan kamu, pekerjaan itu pelayanan kamu ya. Dan pas Paskah ini dia bisa jadi semuanya pas Paskah, oke. Bukan pas-pasan, pas Paskah, oke. Jumat dan Minggu ini temanya adalah Redeem and Restore. Ya, Redeem and Restore. Kemarin Jumat kita bahas Redeem, kali ini kita mau bahas Restore. Paskah artinya merdeka, itu Paskah. Orang Yahudi merayakan Paskah waktu mereka keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan, merdeka. Nah itu Paskah, dibebaskan. Dari yang tadinya ada di bawah kutuk, ada di bawah belenggu, ada di bawah perbudakan Mesir, mereka sekarang dibebaskan, bisa beribadah sama Tuhan, mereka hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Itu Paskah. Nah saudara dan saya yang tadinya terikat dosa, terbelenggu, gak bisa membebaskan diri sendiri, betul gak sih? Saya frustasi dengan kehidupan dosa saya frustasi dengan manusia lama saya, di mana saya ngerasa gak bisa keluar. Saya pengen jadi lebih baik, gak bisa, sampai Tuhan membebaskan. Disitulah Paskah. Nah jadi Yesus itu bangkit bukan cuma untuk show off. Yesus bangkit untuk membebaskan saudara dan saya. Dia bangkit untuk memberikan kita hidup. Amin. Kalau saudara lihat perkembangan hari-hari ini yang lagi rame, bikin kita deg-degan, beberapa juga jadi berat gara-gara ini adalah Amerika versus China dalam perdagangan tarif, ya kan, perang dagang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti endingnya, sejarah bisa berubah dengan cepat. Tapi begini, orang-orang mulai bicara, wow, dari sini kebaca nih yang kayaknya sekarang sudah jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, bikin kaget dunia, itu China. Dan banyak orang mulai berpikir, mulai bilang satu sama lain bahwa gini, anak kita sebaiknya kirim sana. Untuk belajar bahasanya, belajar budayanya, belajar terhubung. Supaya suatu kali bisa berhubungan dengan mereka, bisa bernegosiasi dengan mereka. Gak kaget. Karena one day kayaknya yang berkuasa kan mereka. One day yang akan menguasai dunia mereka. Orang mulai berpikir untuk mengirimkan anaknya kemana kalau sekolah ya. Dulu tujuan utama yang paling bergengsi Amerika. Jangan-jangan ke depan berubah. Jangan-jangan ke China nanti sebentar lagi. Ya kan? Karena orang mulai berpikir ini masa depan. Saya nggak bilang tentang negaranya. Tapi yang kita bahas adalah gini. Bagaimana kita membaca masa depan. Kita mulai bisa melihat mana yang berkuasa, mana yang akan kalah. Begitu juga dengan dosa kan. Dan Tuhan. Mana coba suruh baca masa depan? Mana yang akan menang dan mana yang akan kalah? Dosa menawarkan begitu rupa, berusaha menarik hati kita. Tapi masa depannya jelas, kalah, binasa. Tapi Tuhan masa depannya jelas, kemenangan, kemuliaan, amin. Udah jelas, nah kalau anak saja kita mulai pikir lebih baik kemana arahnya, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mau mendekat kemana? Mau mendekat ke dosa atau mau mendekat ke Tuhan? Siapa yang nanti akan berjaya? Siapa yang nanti akan menang? Jelas. Amin. Jadi jangan salah pilih dari sejak hari ini. Siapa yang kamu pilih? Mau mendekat kemana? Supaya jelas hidup kita. Amin. Nah Paskah itu terbukti lewat banyak hal. Termasuk data sejarah. Kalau saudara meragukan benar nggak sih bangkit itu kan cuma kata Alkitab. Coba saudara pelajari sejarawan abad-abad pertama. Beberapa sejarawan abad-abad pertama menceritakan tentang Paskah juga.
Tentang Paskah mereka cerita, tentang kebangkitan mereka cerita. Mereka tulis di sana, non-Kristen loh saudara, non-Kristen. Mereka tulis bagaimana orang-orang bersaksi bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan bangkit, mereka tulis. Mereka tidak percaya tapi mereka tulis. Kenapa? Itu yang beredar saat itu. Itu yang viral saat itu. Kenapa? Karena itu memang benar terjadi. Dan yang luar biasa 12 murid yang tadinya kabur semua. Tiba-tiba dalam waktu 1 bulan saudara. Tiba-tiba berani pasang badan. Nyawa mereka bukan cuma sesaat loh. Bukan cuma Coca-Cola semangatnya. Sampai beberapa puluh tahun kemudian. Mereka semua mati, habis, mati, syahid. Ada yang salib X, ada yang salib terbalik, ada yang ditarik kuda. Sampai putus semua badannya, macam-macam. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka nggak bisa bilang bahwa gini. Mereka tidak bisa menolak bahwa Tuhan memang bangkit. Waktu bilang, jangan ngomong Tuhan bangkit. Nggak bisa, itu terlalu ajaib, nyata. Kalau saudara dikasih uang untuk bohong masih bisa, setuju nggak? Tapi kalau saudara suruh mati untuk bohong, belum tentu mau. Apa untungnya? Nggak dapat uang, nggak dapat apa, mati. Kalau menurut saya itu bukan bohong. Mereka sampai pasang badannya, mereka sampai setia sampai akhir. Kenapa? Apa yang mereka lihat tuh mengubah hidup mereka. Apa yang mereka lihat mengubah seorang pengecut jadi pemberani. Apa yang mereka lihat itu mengubah seorang yang melarikan diri jadi berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin. Jadi kemarin di Jumat terakhir saya slide-nya kira-kira seperti ini. Saya harap kita semua bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Sama seperti murid-muridnya bisa melihat Yesus sejak kebangkitan Yesus. Mereka selalu bisa melihat Yesus hadir dalam hidup mereka. Saya harap saudara dan saya juga bisa melihat Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya. Dalam segala keadaan, dalam segala bagian hidup kita. Termasuk di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap bertahta, dan Tuhan tetap bekerja di dalam kegelapan sekalipun. Itu yang kita bahas dalam Jumat Agung kemarin. Nah, cuma seringkali kita masih suka ada yang suka kurang lengkap melihatnya, ya kan? Makanya coba kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Kita baca dengan suara keras, oke? Bukan supaya setan kabur dari kita sekali lagi, karena setan kabur dari saudara karena ada Yesus di hatimu. Bukan karena kamu baca firman keras-keras. Tapi kita baca firman dengan suara keras supaya telinga kita mendengar dan iman kita bangkit. Yang mau katakan amin? Yuk, 2, 3. Jika demikian, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Ada banyak orang di jemaat di Roma bertanya gini, terus kalau gitu boleh dong habis ini kita tetap hidup dalam dosa, toh nanti ujungnya Tuhan ampuni lagi. Jadi jatuh, bangun, jatuh, diampuni, diampuni. Gak apa-apa dong, Paulus jelas bilang tidak, sekali-kali tidak. Dalam satu seminar, orang pernah bertanya, setelah diampuni terus apa? Kisah salib Yesus, penebusan Kristus, bagaimana dia memulihkan hati kita luar biasa. Terus setelah itu apa? Setelah dipulihkan itu apa sih? Ya kan? Apakah Tuhan mati buat kita supaya setelah dia mati merdeka kita dibebaskan. Terus tiap minggu kita bisa duduk tiap minggu di gereja seperti ini? Agak menyedihkan kalau hanya untuk itu. Setuju gak saudara? Ya kan? Masa sih cuma buat itu? Pertanyaan ini mewakili pertanyaan banyak orang. What next? Atau mungkin supaya kita kalau jatuh lagi diampuni lagi. Jatuh lagi diampuni, jatuh diampuni. Itu lebih absurd lagi. Lebih kacau lagi. Teologi kemakmuran bilang gini, Tuhan mati supaya kita kaya raya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu. Saya percaya Tuhan mati buat kita, Tuhan bangkitkan kita untuk memberkati kita, ya. Tapi tidak selalu ukurannya kaya raya secara materi. Tapi kalaupun saudara diizinkan Tuhan menjadi kaya raya, pertanyaan gini, what next? Setelah kaya terus apa? Setelah ada uang terus apa? Setelah hidupmu dipulihkan terus apa? Apa? Ada orang tanya begini sama saya, boleh nggak saya beli pesawat? Boleh, saya bilang. Kalau Bapak memang perlu, nggak apa-apa, beli pesawat. Cuma Pak, saya titip, kalau Bapak mau beli yang kedua atau yang ketiga, coba renungkan lagi. Itu memang perlu atau mau pamer? Karena Tuhan tidak memberkati kita supaya bisa pamer. Tuhan nggak memberkati kita untuk show off. Tuhan memberkati kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati sesama. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita suka salah
lihat seperti yang orang Galatia ini. Karena gini loh, kadang-kadang cerita Tuhan di dalam diri kita tidak lengkap. Cerita Tuhan dalam diri kita seringkali cuma fall and redemption. Buat beberapa teman-teman yang mungkin latar belakangnya non-Kristen, saudara lihat kenapa apel sih? Oh gini, saudara, Adam dan Hawa dilarang makan buah yang dilarang itu kan. Tapi mereka langgar sehingga mereka jatuh dalam dosa. Jadi kalau bicara fall, kejatuhan orang dalam dosa, seringkali gambarnya buah yang dimakan. Tapi buat saudara yang latar belakang lain, welcome home. Silakan, kadang-kadang kita datang untuk pengen belajar, pengen tahu, welcome. Ya, Tuhan mengasihi saudara juga. Sama seperti Tuhan mengasihi saya dan kita semua. Yang setuju katakan amin. Tapi waktu kita cuma tahu fall redemption, hidup kita nggak tahu lagi ngapain. Selain ke gereja, jatuh diampuni. Ke gereja, jatuh diampuni. Ke gereja, jatuh diampuni. Sampai tua. Sampai modar orang bilang. Terus apa kok kekristenan gini amat sih? Oh iya, karena sebetulnya cerita Tuhan nggak selesai sampai di kayu salib Yesus. Cerita Tuhan nggak selesai sampai di kebangkitan Yesus. Belum lengkap. Cerita selengkapnya tuh ini. Cerita Tuhan yang lengkap. Ada creation, ada fall, ada redemption, dan ada restoration. Empat-empatnya atau bahkan mungkin lebih lengkap dari sini harus ada di hati kita supaya kita mengerti rencana Tuhan sehingga kita tahu apa sih tujuan dari semua ini. Creation, bicara gini, Tuhan menciptakan alam dengan sangat luar biasa. Ini disebut 4 chapter gospel. Tuhan menciptakan alam dengan luar biasa, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, dengan luar biasa. Saudara, mungkin ada yang bilang ini, tapi ilmu pengetahuan bilang gak sesuai Alkitab Pak. Saya nonton saudara. Our planet, terus apa planet Earth atau apa kan, pokoknya bagus sekali. Tuhan kalau di Alkitab kan bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi waktu ilmu pengetahuan meneliti yang dimaksud hari pertama tuh miliaran tahun. Dimaksud hari kedua miliaran tahun. Waktu saya nonton, aduh saya diberkati sekali saya. Saya menyembah Tuhan. Jelas sekali kemuliaan Tuhan diceritakan di sana. Ilmu pengetahuan belum bisa tahu semuanya. Ilmu pengetahuan masih terbatas, itu saja sudah mengagumkan. Apalagi kalau ilmu pengetahuan terus berkembang dan makin menemukan. Saya melihat Tuhan jelas di sana. Orang mungkin bilang Big Bang, dunia tercipta dengan Big Bang. Bisa jadi secara ilmu pengetahuan, tapi yang bikin Big Bang siapa? Yang bikin ada ledakan yang begitu luar biasa sampai semua ada. Itu siapa? Batu ketemu batu, atom ketemu atom. Tuhan pencipta alam semesta. Mungkin ada yang bilang, Pak saya udah nonton juga tapi kok saya gak merasakan Tuhan di sana. Ayo nonton bareng yuk, amin. Nobar nanti saya cerita sama saudara. Jadwal nobar kita berikutnya bulan Juni. Indonesia lawan Cina, yang mau katakan amin. Ya kan? Nanti kita nobar. Nanti kita lihat dalam sepak bola pun kita bisa melihat Tuhan di sana. Wah ajaib. Cuma jangan bilang saya berdoa buat Indonesia menang. Nah kalau yang Cina juga berdoa buat Indonesia menang gimana? Sekarang Kristen di China lebih banyak daripada di Indonesia loh saudara. Ya kan? Jangan taruh Tuhan di posisi yang terjepit. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Sudahlah kalau nonton kita nonton saja having fun. Ya kita berharap mereka menang tapi jangan ditengking-tengking saudara ya. Karena ada juga umat Tuhan di sana yang berdoa buat mereka. Tapi singkat cerita, creation itu begitu luar biasa. Saya lihat miliaran tahun semua, jelas cerita Alkitab ada di situ saudara. Cerita Alkitab yang ditulis lewat pewahyuan loh, bukan lewat sains. Tapi menceritakan itu. Gak tepat, oh iya karena Alkitab bukan tentang sains. Alkitab cerita tentang Tuhan dan ciptaannya, bukan sainsnya. Amin. Lalu sayangnya terus manusia berdosa. Diwakili sama Adam dan Hawa. Kita pun akan melakukan yang sama kalau kita ada di posisi dia. Dilarang, ayo jangan. Dosanya bukan soal apelnya sih, dosanya bahkan bukan apel juga itu, buah itu. Tapi gini, dosanya bukan soal buahnya, tapi dosanya adalah gini, pengen menjadi sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena gak pengen diatur Tuhan. Pengen ngatur sendiri, pengen bahkan ngatur Tuhan, itu dosa. Dan waktu kita nggak mau diatur Tuhan, semuanya hancur. Pribadi kita terluka, kita rapuh, kita hancur, kita mental health, keluarga kita bermasalah, profesi kita sulit. Alkitab bilang kamu akan mengusahakan tapi nggak bisa dengan jerih payah tapi tetap sulit.
Kenapa? Kejatuhan dosa merusak semuanya. Tapi Tuhan melihat semuanya dengan kasih. Itu yang bersyukurnya. Dia melihat saudara dan saya dan dia memutuskan ini, aku akan datang untuk menebus dosa mereka. Mereka tidak bisa beresin sendiri, aku yang akan beresin buat mereka. Saya membayangkan, ini imajinasi liar aja ya, komik saudara. Malaikat-malaikat coba menghalangi Tuhan, tidak usah Tuhan, jangan. Tuhan bilang, lepaskan saya. Itu komiknya saudara. Tapi jangan Tuhan, karena mereka orangnya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Percayalah Tuhan, nanti setelah kau tebus mereka akan dosa lagi, jatuh lagi. Mereka tidak akan setia terus sama Tuhan. Oh, semua kemungkinan buruk dikemukakan dan Tuhan bilang, aku tahu. Tapi aku mengasihi mereka. Tuhan tidak peduli dengan semua itu, dia datang ke dunia. Bahkan Alkitab bilang nih, pencipta dunia itu ada di tengah dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Bahkan dunia menolak dia dan menyalibkan dia. Tapi tetap dia tidak turun dari salib. Tapi dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia memilih memikul salib sampai selesai. Untuk saudara dan saya bisa ditebus. Waktu dia mati di atas kayu salib, dosamu beres, dosa saya beres. Yang setuju kata amin. Dosa kita beres, semua sempurna. Kamu diampuni, kain kotor jadi putih lagi. Orang yang tidak berharga jadi berharga lagi. Kita yang terbuang diterima kembali. Jumat kemarin kita bahas tirai bait Allah terbelah jadi dua. Bicara begini loh, Tuhan bilang kamu umatku lagi. Kamu anakku lagi, bukan kita yang belah tirainya. Tuhan yang buka tirainya. Kenapa? Melambangkan kerinduan yang besar. Kasih yang begitu besar. Redemption, Tuhan menebus kita. Tuhan memulihkan kita. Amin. Tapi sekali lagi nggak selesai sampai sana. Selanjutnya apa? Apa tujuan Tuhan memulihkan kita? Apa tujuan Tuhan mengampuni kita? Supaya kebaktian saja? Tidak. Supaya bisa tepuk tangan? Tidak. Supaya bisa khotbah? Tidak. Tapi buat restoration, katakan restoration. Restoration. Kita dipulihkan. Untuk apa? Ada gambar mahkotanya, bicara hidup dalam kerajaan Allah. Kembali ke dalam kerajaan Allah. Kembali menjadi umat di dalam kerajaannya. Kembali menjadi orang kepercayaan dalam kerajaannya. Kembali menjadi agen kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah. Kalau ngomong dipulihkan apanya? Dipulihkan semuanya. Pemulihan tuh Alkitab bilang begini. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa aja Pak? Segala sesuatu. Diri kita dipulihkan. Dipulihkan dari luka batin, dipulihkan dari kepahitan, dipulihkan dari kemarahan, dendam, dipulihkan dari semua sakit yang ada dalam diri kita. Dipulihkan. Bukan berarti semua orang jadi berubah jadi baik kepada kita. Itu orang yang dipulihkan. Kalau kita yang dipulihkan, orang tetap menyebalkan, kita bisa mengampuni. Itu dipulihkan. Karena cara kita melihat hidup jadi berbeda. Cara kita melihat semua yang terjadi jadi berbeda. Diri kita dipulihkan. Gak rapuh lagi. Penuh sukacita. Penuh damai sejahtera. Keluarga kita dipulihkan. Sekali lagi bukan tidak ada masalah. Tapi cara kita melihat orang tua kita. Cara kita melihat pasangan kita. Beda. Kemarin saya jalan sama salah satu pengerja, terus ngobrol-ngobrol, saya cuma nanya. Dia cerita, saya dengar banyak hal, terus saya bilang, kamu kalau ada banyak masalah sama pasangan kamu ngomong dong. Ngomong sama dia, masalah-masalah yang bikin kesel gitu loh ya. Terus ngomong, terus dia nanya, maksud kok Andi kalau saya ngomong dia berubah? Enggak kan, nah, yang luar biasa gini, orang yang sudah mulai bertumbuh dia tahu, enggak kan, dia jawab sendiri. Terus saya ketawa, saya bilang, ya enggak sih. Kita ya akan menyebalkan sampai masa tua kita. Don't worry, be happy. Kita akan cenderung gitu-gitu lagi lah saudara. Betul enggak? Adat saya ya gitu-gitu aja. Bercanda saya tuh suka bikin jengkel istri saya. Ya akan terus bikin jengkel. Saya kalau dia jengkel tuh saya senang gitu loh. Gak tahu kenapa saudara. Nah itu saya rasa sampai akhir hidup saya. Itu akan jadi hobi saya. Penghiburan saya. Ya kan? Ya begitu. Gitu loh. Buat saya mengasihi dia, tapi buat dia menjengkelkan sekali gitu kan. Cuma satu hal yang luar biasa begini, waktu kita dipulihkan kita bisa lihat keluarga kita, orang tua kita. Mungkin mereka tetap di dalam
kelemahan mereka, dosa mereka, tapi kita tetap bisa mengasihi mereka. Kenapa? Sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita mengampuni mereka. Kan gitu selalu dihubungkannya. Ampunilah sesamamu seperti Tuhan mengampuni kamu. Nah itu dipulihkan. Kalau nggak dipulihkan mana bisa? Kita memaafkan, mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Keluarga kita dipulihkan. Profesi kita dipulihkan. Waktu profesimu dipulihkan, kamu bukan cuma diberkati secara materi, tapi kamu juga punya kacamata yang berbeda. Profesi enggak sekedar cuma tempat cari uang, profesi enggak cuma sekedar tempat cari pengakuan diri, bahkan tidak untuk mencari itu sama sekali. Tapi profesi tempat kita memuliakan Tuhan, profesi tempat kita menyatakan kerajaan Allah, profesi tempat kita menceritakan kerajaan Allah buat orang di kantor kita, buat orang-orang di tempat kita. Peduli sama mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Amin. Masyarakat memulihkan segala sesuatu, pribadi, keluarga, profesi, masyarakat di sekitar kita juga. Gereja yang dipulihkan gak akan keluar dari ibadah dan tidak peduli sama orang di luar. Gereja yang dipulihkan akan melihat masyarakat di sekitarnya dengan kacamata yang dari Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan. Tapi mereka benci kita, gak pusing dengan itu. Kita akan punya kasih yang berangkat dari hati yang dipulihkan untuk mengasihi mereka. Saya dengar teman-teman yang melayani penjara, kita ini kan ada pelayanan penjara. Makin tajam saya bersyukur, wah luar biasa. Ya. Kok bisa melayani penjara Pak? Karena di sini kan ada beberapa alumnus penjaranya saudara. Gak gampang sih, gak semua terus bisa bertobat betul. Ada juga yang terus masih jatuh bangun kacau balau, tapi saya suka lihat itu. Dan waktu kita bertumbuh bersama, kita mulai melayani di penjara lagi. Teman-teman mulai melayani di sana. Yang saya dengar mereka mulai ngajar gospel di sana. Orang-orang di luar sampai ngintip-ngintip, saudara pengen denger yang non-Kristen. Pengen lihat, pengen denger, tapi gak boleh masuk kan. Terus mereka bilang, kita pengen ikut dong. Kepala penjaranya bilang ini, bikin surat pernyataan aja. Saya bilang jangan. Saya nama ini, saya ingin belajar kekristenan. Jangan bikin surat pernyataan. Jangan, panjang tuh cerita. Belum belajar gospel udah hilang duluan nanti orangnya. Lebih baik cari cara lain untuk berhubungan dengan mereka tanpa bikin surat pernyataan. Tapi maksud saya gini, waktu mereka memberkati ada banyak orang yang pengen ikut belajar. Banyak orang pengen ikut belajar. Disitulah saya mau beritahu kemampuan kameramen, kemampuan apalagi media itu bisa masuk ke tempat-tempat yang berbeda latar belakangnya. Dan lewat itu kita bersentuhan dengan masyarakat dan bisa bicara tentang gospel tanpa bikin surat pernyataan. Saudara punya kemampuan keluarga, mendidik anak, berguna sekali untuk masuk ke tempat-tempat yang berbeda latar belakang. Kita kan juga ada beberapa tempat yang kita adopsi kan. Kalau sudah mau ikut, ayo come on. Kita berkati kota ini. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Kita mau hidup dalam kerajaannya dan menyatakan kerajaannya. Kita diciptakan untuk itu. Dan kita ada adopsi beberapa tempat. Saya selama ini terus terang selalu banyak di belakang kalau ini. Kenapa? Teman-teman yang latar belakangnya lebih serupa, bisa ngomong Sunda, saya majukan, dah ngomong aja. Saya nggak maju kenapa? Jangan nanti saya menghalangi, saya nanti menghambat. Rohani banget ya, mengalah sekali, saya nanti menghambat. Tapi waktu saya ngobrol sama orang-orang, saya didoain di belakang, memikirkan strateginya. Waktu saya ngobrol sama beberapa pemimpin pelayanan kontekstual, mereka bilang ini, Pastor dari tadi ulang-ulang terus loh. Pastor nggak bisa Sunda, Pastor Chinese, pastor Kristen. Pastor itu mental block. Wow. Kalau pastor punya mental block, bayangin jemaat juga pasti punya mental block. Itu yang membuat gereja gak mau berbaur sama masyarakat, gak bisa jadi berkat buat masyarakat. Karena kita pikir kita berbeda. Kamu gak suka saya, kita beda nih, kita gak bisa jadi satu. Itu mental block. Kenapa gak pastor datang ke sana sebagai orang yang gak bisa bahasa Sunda, sebagai orang Chinese yang Kristen, tapi datang ke sana untuk mengasihi mereka dengan tulus. Pasti mereka terima, dia bilang ini. Pasti membuat perbedaan, mereka bisa rasa, Pastor. Saya bilang, wow. Buat saya itu membuka saya melihat Yesus sekali lagi di bidang itu. Wow, iya ya, kok enggak pendeta itu tidak tahu semuanya, amin saudara. Ya kan? Pendeta kadang-kadang suka sok rohani, tidak terlalu rohani ternyata.
Pendeta kadang-kadang suka terlalu kayak tahu padahal tidak tahu semuanya ternyata. Dan saya dibuka, wah iya ya kenapa? Dan sejak dia ngomong, baru sekali sih, terus saya ke sana langsung nggak pusing ngomong Sunda, saya ngomong Indonesia agak medok-medok dikit nggak apa-apa saudara, ya kan? Ya kan? Saya ngomong gini, saya mau bilang saya datang nggak bisa Sunda, sorry ya, tapi I love you. Saya mau berbagi kasih sama kalian, saya mau memperhatikan apa yang sejauh yang saya bisa. Gereja dipanggil untuk melihat masyarakatnya dipulihkan juga oleh Tuhan. Pemulihan segala sesuatu terhadap masyarakat juga. Amin. Pemulihan segala sesuatu termasuk terhadap lingkungan. Makanya jangan buang sampah sembarangan dong kalau kita sudah dipulihkan. Yesus bangkit untuk kita punya cara pandang yang berbeda terhadap lingkungan juga. Ya kan? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan belok sembarangan. Kalau dilarang belok, ya dilarang belok. Yang setuju kata amin. Kalau dilarang ngerem, ya jangan ngerem. Kok bisa gitu? Oke. Tapi yuk perhatikan. Suatu kali saya lihat di toko di Jalan Setiabudi, saudara. Banjir besar. Kenapa bisa banjir? Saya pas lihat tahu-tahu saudara, nggak lama pas dari gorong-gorong yang muncul, spring bed. Spring bed, pantesan banjir. Spring bed. Dalam hati saya, siapa yang buang di sana? Jangan-jangan orang gereja lagi. Ya ampun, Masya Allah. Spring bed dibuang di saluran air, saudara. Wow. Yuk mulai hari ini melihat lingkungan dengan cara Tuhan melihat. Amin. Lihat pohon seperti Tuhan melihat. Jangan I was here. Ngapain kamu I was here. Di tato pohonnya. Kamu ini ya kan. Tulis lagi. Yohanes was here. Allah Yohanes mana pula ini. Petrus was here. Ini kacau Petrusnya. Amin. Nggak usah begitu. Pak, saya kembangkan, izinkan Tuhan bicara seperti apa Tuhan mau kita memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan Tuhan yang ciptain. Izinkan pemerintahan Allah juga nyata di lingkungan ini. Ada yang nanya, Pak boleh nggak saya bikin komunitas anjing? Boleh, boleh. Tapi bukan anjingnya dibaptis. Amin, bukan. Tapi lewat kita bikin komunitas anjing, kan kita ketemu yang punya. Nah kan kita saling cerita gospel dan semuanya, amin. Ya kan? Jadi wow, Tuhan mau pemulihan dalam segala sesuatu. Amin. Jadi kalau bicara restore bicara cerita yang lengkap tentang Tuhan. Orang yang dipulihkan, kita akan punya cerita yang lengkap tentang Tuhan. Penciptaan, kejatuhan, redemption, dan restoration. Selain itu Tuhan juga mau membuatnya. Waktu kita dipulihkan, kita akan punya hidup yang baru sebagai hamba Tuhan. Coba sekali lagi kasih salam. Bilang selamat Paskah hamba Tuhan. Ayo jangan ragu-ragu, kasih salam. Sebab sebelahmu itu hamba Tuhan saudara. Benar. Amin. Dia hamba Tuhan. Masa saya hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Pak saya nggak bisa apa-apa saudara. Coba baca Alkitab. Daud Tuhan pakai. Daud itu harusnya dihukum mati. Tapi Tuhan pakai tetap jadi raja loh. Bahkan sampai perjanjian baru namanya tetap disebut Daud. Padahal kalau hari ini ada udah pasti dia di penjara. Dia bukan cuma rebut istri orang, suaminya dimatiin. Tapi Tuhan tetap pakai itu. Waktu dia bertobat loh ya, restore, dipulihkan. Tuhan pakai dia. Petrus sangkal, menyumpahi, mengutuk Tuhan. Tapi Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Itu mau cerita apa sih? Tuhan mau bilang ini loh. 1 bulan kemudian bayangin. Tiba-tiba dia muncul dan jadi pemimpin para rasul. Kok enggak yang lain sih? Kenapa enggak Yohanes? Kenapa enggak Yakobus? Kenapa Petrus? Sebab itu akan menjadi pesan yang bicara sampai akhir zaman. Bahwa begini loh, aku tuh mau pakai kamu juga. Orang yang kayak gini aja aku pakai, kamu pun bisa. Kamu enggak peduli masa lalumu, enggak peduli kelemahanmu. Kalau Tuhan sudah memulihkan kita, mengampuni kita, Tuhan bisa pakai kita. Yang penting kita mau terus mengizinkan Tuhan bekerja di hati kita. Yang setuju kata amin. Yuk kita lihat ayatnya sama-sama ya. Kita baca dengan semangat ya. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian supaya sama seperti Kristus, demikian juga
Kita punya hidup yang baru. Hidup yang baru sebagai hamba Tuhan. Dilambangkan sebagai baptisan. Waktu kamu dibaptis, kamu kan mati seperti Yesus mati. Coba saudara lihat ini loh, supaya saudara kebayang. Waktu kita dibaptis, kayak orang dikubur kan. Orang dimasukkan dalam air kayak orang dikubur. Itu bicara gini, kita ambil bagian dalam kematian Yesus juga. Kita ambil bagian dikubur bersama Yesus juga. Semua dosa manusia lama kita secara iman, bukan airnya sakti, bukan. Bukan airnya dimasukin zat tertentu, bukan. Bukan upacaranya yang sakti, bukan. Iman yang Tuhan beri di sini, itu yang punya kuasa. Membuat manusia lama kita dikubur, kemudian kita bangkit sebagai manusia baru. Sama seperti Tuhan bangkit. Kita keluar seperti orang bangkit dari kubur. Kita keluar seperti orang yang dipulihkan dari kematian. Kita hidup lagi sebagai manusia baru, ciptaan baru sebagai hamba Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Suara keras ya. 2, 3. Oleh karena maka, sekali lagi ya, ini bagus sekali. 2, 3. Oleh karena maka kita juga, waktu kita beriman sama Tuhan, kita memutuskan percaya dan kita mengaminkan semua karya salibnya, kita jadi satu dengan kematiannya. Manusia lama kita ikut dikubur dan kita bangkit sebagai ciptaan baru, menjadi satu dalam kebangkitannya. Saya akan bacain ayat ini buat saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sudah tidak punya kuasa. Masih bisa tergoda, masih bisa jatuh, tapi sudah tidak punya kuasa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita jadi hamba Tuhan. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa tergoda, tapi kita tidak bisa hidup lagi dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Karena kita ciptaan baru. Dulu saya sering bicara bahwa ibaratnya kita adalah ikan. Katakan sama-sama, saya dulu ikan. Lebih semangat lagi, saya dulu ikan. Terus Tuhan dengan ajaibnya menjadikan kita manusia. Dulu saudara putri-putri duyung, ya kan, pangeran-pangeran duyung gitu kan. Terus jadi manusia, wow kita jadi manusia, kita bukan ikan lagi. Lihat air, masih pengen nyemplung gak? Kadang ya. Lihat air, masih bisa gak terus kita nyemplung? Bisa kadang. Lihat air, bisa gak jatuh ke dalam air? Bisa, tapi yang pasti kita sudah tidak bisa tinggal di dalam air, hidup dalam air. Coba saudara, 12 jam ngerendam dalam air. Kalau enggak keriput semua saudara, sakit. Kok dulu enggak sakit ya, kok sekarang sakit? Ya karena kamu sudah bukan ikan lagi. Kamu sudah manusia ciptaan baru. Dosa dulu enak, dosa dulu menyenangkan, kok sekarang enggak ya? Kok ada yang ngeganjel di sini? Kok bikin saya enggak, aduh rasanya ada duka cita. Oh iya, karena kamu sudah bukan manusia berdosa. Kamu yang lama sudah dikuburkan, kamu sudah bangkit bersama Tuhan dan kamu ciptaan yang baru. Kamu nggak mungkin bisa hidup terus dalam dosa. Amin. Restored bicara tentang cerita yang lengkap tentang Tuhan. Restored bicara tentang hidup yang baru sebagai hamba Tuhan. Restored yang terakhir adalah hidup yang menyatakan kerajaan Allah. Ini ayat terakhir kita baca dengan suara keras. 2, 3. Janganlah kamu tetapi serahkanlah dirimu dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan bilang ini, yuk serahkan yuk. Serahkan dirimu menjadi senjata kebenaran, menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan mau pakai kita, kabar baiknya gini loh, kamu berguna. Tuhan hargai kamu. Tuhan mau pakai, kenapa Tuhan lihat kamu bisa? Karena kuasanya ada dalam kita. Ya kan? Ayo jadi senjata-senjata kebenaran untuk menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Amin. Jadi apa yang saudara lihat sekarang? Apakah saudara bisa lihat Yesus dalam hidupmu? Apakah kamu bisa lihat Yesus dalam masa depanmu? Apakah tahu, oh pantesan Tuhan izinkan saya punya masalah ini. Tuhan punya rencana ini ternyata. Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kita.
Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Oh, pantesan Tuhan izinkan saya menjalani hidup yang sempat berantakan. Tuhan punya rencana di depan sana. Untuk saya bisa memulihkan orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Oh, pantesan Tuhan memberkati saya. Tuhan punya rencana dengan semua berkat ini. Oh, kita bisa melihat Yesus. Tapi jangan setelah ini terus saudara sakit hati dan tiap kali ngelihat ini tetap yang dilihat nya itu. Karena hati yang luka lihatnya yang ada lo gitu kan. Tapi saya harap kita semua bisa lihat Yesus dalam semuanya. Amin. Ini saya tutup dengan begini. Dipulihkan, restored. Artinya gini loh. Kita menjadi pribadi ciptaan baru yang intim sama Tuhan. Semua bisa intim sama Tuhan. Restored artinya hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Bukan cuma kebaktian terus hidup semau sendiri. No, mulai lihat Yesus dalam semua kegiatan kita. Mulai cari kehendak Allah apa di sana. Yang ketiga, restored artinya keluarga kita adalah seperti Taman Eden yang Tuhan percayakan sama saudara. Untuk dikelola. Amin. Yuk dikelola, ayo dipelihara. Mungkin tidak sempurna, mungkin tetap ada masalah. Tapi yuk tetap kita lakukan yang terbaik. Lihat itu sebagai Taman Eden kita. Yang keempat, profesi kita adalah tempat untuk kita menyatakan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kota kita adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk kita layani mereka. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih untuk pemulihan yang luar biasa. Buat kami mengerti punya cerita yang lengkap tentang Tuhan. Supaya kami mengerti rencana-Mu dengan utuh. Apa yang Kau mau dalam hidup kami. Buat kami bisa jadi ciptaan baru sebagai hamba Tuhan. Buat kami bisa jadi ciptaan baru yang hidup untuk menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan segalanya, dan Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Sampai dosa datang dan membuat manusia hancur. Mengapa di saat kalian semua tertawa, hanya aku sendiri yang menangis sendirian? Ini bukan ada dia. Kalau bukan ada dia, semua gak akan berantakan. Dia harus membayar semuanya. Akan kubalas dia. Untuk apa lagi aku hidup? Lebih baik ku akhiri saja hidup ini. Halah, buat apa melayani Tuhan? Apa untungnya? Ih, udah dengar berita terbaru belum? Dengar-dengar dia banyak duitnya dari hasil nipu. Aduh, gimana ya? Kok hidup gue jadi berantakan gini? Marah, Kecewa, sakit hati, Iri hati, dendam, serakah, pahit, serakah, munafik, penuh kebencian, berbohong, penuh kebencian, tidak bisa memaafkan, tidak bisa memaafkan, tidak peduli, tidak bisa memaafkan, ketakutan, Gosip, mengambil keuntungan, tidak peduli, memaafkan, sendiri, ketakutan, mencintai, menip, tidak peduli.
mengumpat, arogan, Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia tebus kita dengan darah-Nya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang berharga rela menjadi tidak berharga. Dia yang kuat rela menjadi tidak berdaya. Karena kasih-Nya hidup kita diubahkan. Dia berikan roh yang baru, hati yang baru, yang membuat kita hidup dalam ketetapan-Nya, sehingga kita menjadi Kristus memanggil kita untuk hidup benar. Mulailah dengan kejujuran. Ini semua hanya oleh karena kasih-Nya. Kita semua beroleh damai dan sejahtera. Ternyata Tuhan benar-benar baik. Aku sungguh-sungguh bersuka cita. Aku tahu, aku tidak sendiri. Ada kasih yang selalu menyertai. Aku bebas. Kamu bebas. Kita semua bebas. Aku mau memuliakan Tuhan lewat hidupku. Kita merdeka. Penuh, ada damai, sejahtera. Bersukacita. Kita dikasihi. Jujur. Kita dipulihkan. Kita layak di hadapannya. Aman di dalam Dia. Hidup kudus. Saling mengampuni. Peduli dengan orang lain. Toleransi. Berbagi. Memberi. Menolong orang lain. manusia baru. Kami gak perlu gentar lagi. Karena satu yang kami tahu, Dia pegang hari esok. Ini hidupmu berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan imanmu dengan pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kami tak perlu gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku dan hidupmu, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you buat waktumu Tuhan. Ya, Terima kasih buat kairosmu. ya.
Terima kasih untuk setiap rencana-Mu yang tepat sasaran Tuhan. Engkau menembus kami, Engkau membawa kami, dan Engkau membawa kami di setiap titik-titik di mana kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih, izinkan kami mengangkat tangan kami saat ini. Izinkan bibir kami menyembah-Mu Tuhan. Satu nama yang kami sembah sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kami sembah selain Engkau. Allah kami, Yesus kami, Tuhan kami. Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala-galanya. Kau yang pimpin kami keluar dari maut dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih sebab karya-Mu, sebab kuasa-Mu, anugerah-Mu yang terbaik, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta sembah Dia yang tak ternilai, yang ku miliki. Selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Selamatkan yang kami. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Thank you Jesus. yang selamatkanku. Buat setiap tetes darah yang mengalir Tuhan dari tubuh-Mu, buat setiap kami, buat setiap penderitaan dan pengorbanan yang sudah Engkau lakukan dan lewati buat setiap kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan namanya. It's only you, Jesus. Yes, Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kalau kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan yang memberikan pemulihan dalam hidup kami. Buat kami nggak cuma mendengarnya, tapi buat kami mengalaminya. Buat kami bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana penebusan-Mu memulihkan kami dalam seluruh bagian hidup kami. Membuat kami bisa menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami.
Terima kasih Tuhan, bicaralah terus pada kami, sempurnakan karya-Mu buat kami. Sebentar kami mau memberi Tuhan, ajar kami memberi dengan hati penuh sukacita. Ajar kami memberi dengan kerelaan hati. Dan biarlah semua yang kami beri ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu, memberkati banyak orang, menyatakan kerajaan-Mu di kota ini, bahkan di bangsa ini. Terima kasih untuk Tuhan yang akan terus memberi pada kami. Karena itu kami bisa memberi. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk dan selamat suruh memberi. Saudara, siapa yang di sini setuju bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita? Sekarang kita punya kesempatan untuk bersyukur dan merespons kebaikan Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Saudara bisa memberi dengan mudah melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 233 800 9297. Minggu depan adalah minggu terakhir kita membahas tema Life of the Redeemed, di mana kita percaya bahwa salib Kristus menebus dan memulihkan hidup kita. Tanggal 27 April, kita akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede di ibadah 1 dan 2 PVJ, Budi Hermawan di ibadah 3 dan 4 PVJ, dan Pastor Diki Uliandi di ibadah Rumah Lasem. CLCC juga mengajak adik-adik sekalian untuk merayakan Paskah bersama CL Kids dalam God's Story, The Greatest Love. Temukan sukacita melalui kisah terbesar yang menyelamatkan dunia pada hari Minggu tanggal 20 dan 27 April jam 8.30 dan 10.30. Yuk adik-adik, kita datang berkumpul dan beribadah bersama. Saudara, waktunya kembali berkumpul dan menikmati kebersamaan yang membangun iman di komunitas Saturday. Kali ini kita akan melanjutkan Intimacy Series yang akan dibawakan oleh Pastor Andi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 26 April jam 4:30 di Damien School, Kota Baru, Parahyangan. CLCC akan kembali mengadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Bagi saudara yang rindu mengambil langkah iman ini, jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti kelas baptisan terlebih dahulu pada tanggal 5 dan 8 Mei pukul 7 malam. Untuk pendaftaran, saudara dapat scan QR Code berikut atau langsung mengunjungi Infodesk setelah ibadah. Mari ambil langkah baru dalam perjalanan rohani Anda. Kesehatan adalah anugerah dan menjaganya adalah tanggung jawab kita. Yuk ikut dalam program Wellness Assistance Medical Check-up to Penang yang akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025. Program ini akan membantu saudara yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap di Penang dengan pendampingan yang aman dan nyaman. Daftarkan diri Anda melalui scan QR Code yang tertera di depan atau kunjungi Infodesk. Bagi saudara yang berusia di atas umur 50 tahun, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita semua. CLCC mengadakan Golden Fellowship, tempat di mana saudara bisa bersama-sama bertumbuh dan memiliki komunitas dalam Tuhan. Seperti dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi kami mengundang saudara-saudara yang berusia di atas 50 tahun untuk hadir di acara Golden Fellowship minggu depan pada hari Sabtu tanggal 26 April jam 10 pagi di Rumah Lasem. Saudara, sampai jumpa di Golden Fellowship. Saudara, apakah Anda ingin terhubung lebih dalam dengan komunitas kita? Akses clcc.link/info dan temukan berbagai cara untuk tumbuh dan melayani bersama di CLCC. Welcome home! Kami menyambut dan mendukung setiap Anda dalam perjalanan rohani. Isi formulir yang tersedia dan temukan komunitas yang tepat untuk mendalami iman dan bertumbuh bersama. Kami juga menyediakan kemudahan untuk Anda yang ingin memberikan persembahan. Cukup akses QR Code yang tersedia di halaman link tersebut dan berikan kontribusi Anda. Apakah Anda tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari tim pelayanan kami?
Di halaman link ini, saudara bisa melihat berbagai bidang pelayanan yang ada di CLCC Bandung. Semua ini dapat Anda akses dengan sangat mudah. Klik clcc.link/info yang ada di bio Instagram CLCC Bandung sekarang juga. Dan temukan lebih banyak lagi cara untuk terhubung, melayani, dan bertumbuh bersama komunitas CLCC. Sekian Weekly News minggu ini. Saya Samsom dari At Home. Sampai jumpa minggu depan and God bless. Oke, buat yang ke Pineng sudah 150-an ya yang daftar. Jadi di situ ada rekan-rekan dokter di sini yang akan mendampingi dan semuanya, dan sejauh ini jadi berkat yang luar biasa ya kalau sudah mau gabung. Soal tadi yang 50 plus saudara menjadi gemuk dan segar, bahasa aslinya menjadi subur begitu ya, menjadi hijau, bukan gemuk begini saudara ya. Jadi kalau saudara yang mau terus, saya mau ajak yang senior-senior untuk sama-sama kita terus ada dalam rencana Tuhan. Karena nggak ada pensiun dalam, kita akan terus berkarya dipakai Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang setuju kata amin. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Tuhan kita bangkit, amin. Dan saya mau nanya gini, berapa banyak yang sadar bisa merasa Tuhan mengasihi saudara? Betul? Saudara tahu itu Tuhan mengasihi kita? Yuk kita angkat hati dan tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini umat-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan sangat kasihi. Yang untuk mereka 2000 tahun yang lalu Tuhan datang. Memilih menderita sengsara. Sampai mati di atas kayu salib. Mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Membebaskan kami dari semua kutuk dan belenggu dosa. Membuat kami jadi ciptaan baru. Membuat kami jadi hamba Tuhan. Membuat kami jadi berguna, berkarya dalam kerajaan Allah. Ini umat-Mu Tuhan. Ini umat-Mu yang mau belajar juga menyayangi Tuhan. Kami tahu kami punya kelemahan. Kami tahu kami masih punya daging. Tapi kami mau terus belajar untuk menyenangkan Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kasih karunia Tuhan saja. Kami akan terus belajar menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Umat yang disayangi Tuhan dan mau terus belajar menyayangi Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa-Mu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biar itu selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebutnya di awan-awan, bahkan sampai selama-lama-lamanya. Yang sudah percaya menerima berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. You've been overpowered. That's right. That where is your sting?